Assalamualaikum. Jumpa lagi, kita di serial cerita Jenaka Abu Nawas. Sebelum kita menyaksikan ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Ayo kita mulai. Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda. Sementara itu, di kedai teh yang biasanya menjadi tempat berkumpulnya, kehadiran Abu Nawas juga sudah lama tidak terasa. Kawan-kawan Abu Nawas, yang terbiasa dengan keceriaan dan kebijaksanaannya, merasakan kekosongan yang tak terpenuhi tanpa kehadiran Abu Nawas. Kehidupan di kedai pun menjadi suram tanpa keceriaan Abu Nawas, yang selalu menjadi pemicu tawa dan kegembiraan. Suatu hari, datanglah seorang laki-laki setengah baya ke kedai teh dengan wajah penuh kegelisahan, mencari Abu Nawas. Ia mengeluhkan kesulitan yang dialaminya, mencari jalan keluar dari masalah pelik yang membelenggu pikirannya. Salah seorang teman Abu Nawas, yang mendengar keluhan tersebut, bersedia menolong. Dengan penuh perhatian, ia menawarkan bantuan kepada laki-laki itu, meminta agar ceritakan kesulitannya dengan harapan bisa memberikan solusi yang tepat. Mungkin kamu bisa menceritakan kesulitanmu padaku. Siapa tahu, aku punya gagasan yang bisa membantumu, ujar kawan Abu Nawas dengan penuh simpati. Laki-laki itu pun mulai membeberkan masalahnya. Saya memiliki rumah yang amat sempit, sementara saya tinggal bersama istri dan ke-8 anak-anak kami. Kehidupan di rumah terasa sangat sesak, membuat kami tidak merasa bahagia. Meskipun kawan Abu Nawas berusaha memberikan solusi, namun gagal menemukan jalan keluar yang tepat. Maka, mereka menyarankan agar laki-laki itu menemui langsung Abu Nawas di rumahnya. Laki-laki itu pun memutuskan untuk pergi ke rumah Abu Nawas. Saat tiba di sana, Abu Nawas sedang sibuk dengan kegiatan mengaji. Namun, laki-laki itu dengan sabar menunggu giliran untuk berbicara dengan Abu Nawas. Setelah mengutarakan kesulitannya, Abu Nawas dengan bijak menanyakan, "Apakah kamu memiliki seekor domba?" "Tidak, tetapi saya bisa membelinya," jawab laki-laki itu. "Saya menyarankan kamu untuk membeli seekor domba dan menempatkannya di dalam rumahmu," kata Abu Nawas. Tanpa ragu, laki-laki itu mengikuti saran Abu Nawas dan segera membeli seekor domba seperti yang disarankan. Beberapa hari kemudian, laki-laki itu kembali menemui Abu Nawas, kali ini dengan raut wajah yang kebingungan. "Wahai Abu Nawas, saya telah mengikuti saranmu dengan membeli domba, namun rumahku kini terasa semakin sesak. Kami merasa semakin tidak nyaman dibanding sebelumnya," keluh laki-laki itu. "Jika begitu, coba beli beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," jawab Abu Nawas. Laki-laki itu mengikuti saran Abu Nawas tanpa ragu. Dia membeli beberapa ekor unggas dan meletakkannya di dalam rumahnya. Beberapa hari berlalu, laki-laki itu kembali mengunjungi Abu Nawas dengan wajah yang semakin muram. "Wahai Abu Nawas, saya sudah mengikuti saranmu dengan menambahkan beberapa ekor unggas di rumahku. Namun, keadaan semakin memburuk dan kami merasa semakin tidak nyaman," keluhnya. "Jika begitu, belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu," saran Abu Nawas. Laki-laki itu pun kembali menuruti saran Abu Nawas tanpa banyak pertimbangan. Dia membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian, laki-laki itu datang lagi ke rumah Abu Nawas, kali ini dengan ekspresi putus asa yang semakin nyata. "Wahai Abu Nawas, keadaan di rumahku hampir tak tertahankan. Semuanya menjadi semakin mengerikan setelah memelihara anak unta itu.
Kami sudah tidak tahan lagi, keluhnya. Baiklah, jika begitu, jual saja anak unta itu, jawab Abu Nawas. Tanpa banyak komentar, laki-laki itu menjual anak unta yang baru saja dia beli. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengunjungi rumah laki-laki itu sekali lagi. "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" tanya Abu Nawas. "Kami merasa lega karena anak unta itu sudah tidak lagi di sini," jawab laki-laki itu dengan senyum di wajahnya. "Kalau begitu, sekarang juallah unggas-unggasmu," ujar Abu Nawas. Laki-laki itu tidak lagi ragu. Dengan cepat, dia menjual semua unggas yang telah dia beli. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali mengunjungi rumah laki-laki itu. "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang?" tanya Abu Nawas. "Kehidupan kami kini lebih menyenangkan karena tidak ada lagi unggas di rumah. Kami merasa lebih bahagia daripada sebelumnya," jawab laki-laki itu dengan ceria. "Kalau begitu, jual saja domba itu," ujar Abu Nawas. Laki-laki itu menjual domba dengan senang hati, mengikuti saran Abu Nawas tanpa ragu. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali bertamu ke rumah laki-laki itu. "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang?" tanya Abu Nawas. "Kami merasa rumah kami bertambah luas karena tidak ada lagi binatang di dalamnya. Kehidupan kami kini jauh lebih bahagia daripada sebelumnya." "Kami berterima kasih padamu, Abu Nawas, atas bantuan dan petunjukmu yang sangat berharga," ucap laki-laki itu dengan tulus. "Sebenarnya, batasan sempit atau luas itu terletak dalam pikiran dan hatimu. Jika kamu selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan membuka pintu keberkahan dalam hati dan pikiranmu," Abu Nawas menjelaskan dengan bijak. Sebelum Abu Nawas meninggalkan rumah laki-laki itu, dia bertanya lagi, "Apakah kamu sering berdoa?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, saya berdoa secara rutin." Dengan penuh rasa syukur dan pelajaran berharga dari Abu Nawas, laki-laki itu menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada benda atau kekayaan materi. Kebahagiaan yang sejati datang dari kesyukuran dan penerimaan atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Dari pengalaman ini, laki-laki itu belajar untuk selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya, serta mengubah pandangan dan sikapnya terhadap kehidupan. Dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka, ia merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupannya. Demikian episode kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, komen dan tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Wassalam.